Hai, selamat datang teman-teman semua di channel Deng ID dengan saya Angga. Seperti biasa kita membahas sesuatu, ada suara lato-lato guys, ganggu banget tapi abaikan aja. Hari ini di Bandung jam 1-an dan cuaca gila panas banget. Dan kita harus bahas sesuatu ya kan. Sesuatunya apa? Sesuatu yang selalu kita makan. Selalu kita makan, iya. Kenapa? Karena yang selalu kita makan pertama pasti mudah, yang kedua murah, yang ketiga selalu ada, yang keempat enak. Tapi kali ini kita bahas telur aja deh. Kenapa kok bahas telur? Receh sekali. No. Telur itu ditemukan di zaman prasejarah sekitar 8.000 tahun lalu di Asia Tengah dan Asia Selatan. Awalnya dari situ dan dibawa ke negara lain seperti Mesir, Cina, dan India melalui perdagangan pada zaman saat itu. Pada masa Romawi dan Yunani, telur ini dijadikan sebuah simbol. Simbolnya tuh simbol apa? Simbol dari kemakmuran dan kejayaan, yang dimana ketika negara tersebut melimpah akan telur, biasanya berarti negara itu dianggap sebagai negara yang makmur dan berjaya. Wow, luar biasa. Tapi sekarang telur bisa didapatkan di mana saja dengan mudah, ya kan? Kenapa? Karena telur sudah menjadi bahan pokok masakan. Ya nggak sih? Mau masak nasi goreng lebih enak pakai telur. Indomie pakai telur. Alah, mantap pisan. Terus apa lagi? Kebanyakan makanan-makanan dicampuri dengan telur. Ya kan? Di abad pertengahan, Eropa mulai mengembangkan telur ini sebagai bahan makanan, yang dimana telur ini seperti kita tahu sudah banyak dikreasikan pada zaman sekarang, dan zaman dahulu juga sudah mulai dikembangkan. Kenapa? Karena telur itu kan pertama mudah, kedua melimpah. Mana caranya telur ini bisa didapatkan dengan banyak dan mudah? Cara mendapatkan telur pada zaman dahulu yaitu menunggu ayam. Ya, menunggu ayam untuk bertelur lalu dikonsumsi begitu saja. Pada saat ini telur itu bisa didapatkan di hasil peternakan ayam petelur. Kandungan gizi yang pertama di telur adalah protein per butir. Protein per butir dari telur itu sebesar 6 gram. Wow, 6 gram ya. 6 gram itu putih dan kuningnya ya, maksudnya the wall of telur itu biasa mengandung protein sebesar 6 gram atau lebih. Vitamin D menjaga kesehatan tulang dan gigi supaya lebih kuat. Oke, itu penting vitamin D. Vitamin B12 penting untuk saraf dan pembentukan darah. Vitamin A untuk kesehatan mata. Mata nih, kalau pengen sehat konsumsi telur. Kolin yang berguna untuk pertumbuhan sel dan otak kita. Jadi kalau misalkan kita rada-rada lemot, menurutnya otaknya sulit untuk konsentrasi atau sulit untuk berpikir, atau katakanlah kita kurang pintar, mengkonsumsi telur kayaknya bisa meningkatkan cara kerja atau kinerja dari otak. Patut dicoba ya enggak? Mineral zat besi, fosfor, dan selenium. Jadi seperti kita tahu bahwa zat besi itu penting untuk tulang, fosfor juga sama. Kalau selenium nanti informasinya ada di sini lah. Terus lemak jenuh dan tak jenuh, yang dimana itu penting untuk jantung kita supaya tetap sehat ya, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit lainnya. Mengkonsumsi telur itu selain mudah dan murah, itu biasa dikreasikan. Kalau di Indonesia kan kebanyakan dijadikan telur ceplok, ya kan, telur mata sapi atau telur dadar, telur yang dikocok itu kan, kocok telur, digoreng lalu dimakan atau disajikan dengan nasi. Terus ada juga yang dijadikan omelet, ya kan, yang dicampur susu segala macam. Terus ada yang dijadikan telur orak-arik. Terus ada juga kerak telur asli dari Jakarta tuh, ya kan. Tapi tahu nggak sih, negara di luar tuh mereka mengkreasikan telur seperti apa sih? Ya nggak? Kita kan harus tahu ya kan, telur itu semakin
berkembangnya zaman, maka industri perteloran ini dikreasikan menjadi makanan. Itu menjadi makanan yang enak dan memiliki nilai jual yang lebih karena sudah dikreasikan dengan berbagai cara. Oke, ini aku udah sertakan beberapa beberapa masakan telur yang dikreasikan sesuai dengan negaranya dan menjadi ciri khas dari negara tersebut. Yang pertama dari India. Dari India itu telur masala yang terbuat dari telur goreng yang dicampur dengan kuah kari khas India. Yang kedua dari Cina, yaitu telur tiram, telur yang diikat dengan tepung, digoreng dan disiram saus tiram. Yang ketiga dari Spanyol, telur tortilla adalah omelet khas Spanyol yang terbuat dari telur, kentang, dan bawang yang digoreng. Yang keempat dari Italia, telur carbonara adalah pasta khas Italia yang dibuat dengan saus telur, parmesan, dan pancetta. Wah, lapar ya guys. Korea, yaitu telur bulkem. Bulkem apa gimana sih bacanya, aku nggak tahu. Telur yang digoreng bersama sayuran dan diberi saus asam pedas. Yang keenam dari Jepang, tamagoyaki, telur yang digulung yang membuat teksturnya jadi halus dan lembut, biasanya dimakan dengan nasi. Ketujuh dari Prancis, telur Benedict yang biasa disebut egg benedict, telur yang digoreng dengan topping dengan daging tiram dan hollandaise. Apa tuh? Terus yang kedelapan dari Amerika adalah ranchero, digoreng dan disajikan dengan saus ranchero yang pedas dan kaya akan bumbu. Yang kesembilan di Turki, telur meneman, seperti telur dadar yang telurnya dikocok dengan sayuran seperti bawang, tomat, dan lain-lain, dan digoreng dengan bumbu rempah. Itu adalah beberapa kreasi masakan yang sesuai atau yang menjadi ciri khas telur dari negaranya. Tidak luput dari resiko mengkonsumsi telur itu sendiri adalah telur ini nih, kalau dikonsumsi secara berlebihan maka telur ini bisa meningkatkan resiko terkena kolesterol, nyeri punuk. Tahu nggak sih kolesterol tuh nggak enak banget. Aku punya kolesterol karena kebanyakan makan telur mungkin ya, tapi nggak tahu lah. Karena aku juga belum pernah cek, tapi semakin sini setelah konsumsi telur dikurangi, keadaan dan kesehatan mulai membaik. Mungkin itu aja teman-teman yang tahu. Bagi teman-teman yang mau mengkreasikan masakannya sesuai dengan negara yang saya sebutkan tadi, silahkan. Semoga teman-teman mempunyai ciri khasnya juga mengenai telur. Tapi bagi kamu yang sedang pembentukan badan, harap sesuaikan dengan konsumsi telur yang ada. Tapi kalau misalkan kamu sedang diet, kamu bisa mengkonsumsi telur putihnya aja. Kuningnya paling gini, misalkan ada 3 telur nih, putihnya 3, kuningnya 1 gitu. Kenapa? Karena memang sumber protein, tapi dia juga meningkatkan risiko dari kolesterol yang tinggi kan, jadi itu menjadi bahaya juga. Bijak dalam memakan apapun itu membuat kita memiliki nilai plus dan memiliki rasa tingkat kewaspadaan mengenai kesehatan yang baik ya. Jadi teman-teman, jika makan telur setiap hari sih nggak masalah, tapi porsinya diperhatikan gitu. Itu aja yang bisa aku bahas hari ini, karena telur ini sering banget dijumpai, tapi kita juga harus tahu seperti apa sih sebenarnya sejarah dari telur ini, terus gizi apa saja sih yang terkandung dalam telur ini, lalu bisa dikreasikan seperti apa sih di negara-negara luar, dan kita coba di sini. Itu aja yang bisa disampaikan. Like, komen, dan share-nya jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Statistiknya seperti ini, jadi tolong di subscribe. Terima kasih, bye-bye.